Sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau memulai hari ini dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya ya, bahkan yang barusan bergabung, selamat pagi. Tuhan yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Hari ini saya rindu saudara, di hari-hari ini biarlah kita mau tetap setia dan terus mengejar perkenanan Tuhan, ya, agar hidup kita semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu dan percaya tidak ada tempat yang lain untuk kita bisa lari hari-hari ini selain dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini saudara, bahwa Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan yang dialaminya saudara. Ya, saya menerima konseling dari seorang ibu kemarin yang dia itu rasanya menderita karena tidak dapat perhatian dari suaminya. Suaminya itu orangnya cuek, ya, orangnya itu ya tidak romantis menurut dia. Tapi itu sudah membuat dia sangat tertekan. Ya, saya tanya, ibu, apakah suami ibu berselingkuh? Enggak, Bu, suami saya itu tidak berselingkuh. Apakah suami ibu tidak memberikan uang ibu? Oh enggak, kalau uang sih saya selalu tercukupi. Cuman itu, Bu, suami saya itu cuek, Bu. Dia tidak perhatian kepada saya. Ya, pokoknya ya orangnya ya dingin begitulah. Ya, lalu saya berkata kepada ibu ini, Bu, ya, ibu kalau mau dengar ya konseling dari para ibu-ibu rumah tangga yang lain yang masuk ke saya tuh, mungkin ibu akan bersyukur. Ya, jangan melihat penderitaan ibu tuh yang paling berat, ya, karena sesungguhnya, Bu, ada yang lebih berat, Bu. Saya kemarin saya bilang saya baru konseling seorang ibu yang dia itu sudah mau bunuh diri. Kenapa? Karena suaminya selingkuh, ya, suaminya tukang hutang, ya, suaminya tidak memberikan dia nafkah, udah gitu main pukul. Nah, ibu itu nggak dipukuli, ibu juga uang diberi sama suami, ibu juga suami tidak berselingkuh. Hanya suami ibu memang orangnya dingin dan tidak romantis seperti yang ibu mau. Tapi kalau ibu mendengar yang saya ceritakan ya dari wanita-wanita yang lain yang mengalami seperti itu, ya, itu penderitaannya mereka lebih berat, ya. Saudara, setiap orang memandang penderitaannya itu berat, ya, menurut porsinya dia. Tapi mari kita belajar hari ini dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkata, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ada sesuatu yang menarik dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab ini. Ya, dia berkata penderitaan ringan yang kami hadapi hari-hari ini itu ya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada sesuatu yang menarik di sini, mengapa Rasul Paulus bisa memandang penderitaannya itu ringan? Ya, apakah Rasul Paulus hanya mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak punya uang, yang difitnah? Apakah hanya seperti itu sehingga dia bisa berkata ringan? Enggak. Rasul Paulus berkata, setiap hari kami ada dalam bahaya maut. Ya, karam kapal, dipenjara, disesah, dipukuli, didera karena nama Yesus. Menurut saya ini bukan penderitaan yang ringan saudara. Mungkin dengan apa yang kita alami sekarang gak ada apa-apanya. Ya, kita paling masalahnya cuma gak ada uang, mau bayar cicilan, ya sakit, ya batuk, sakit pinggang. Tapi Rasul Paulus itu berkata, dia setiap hari berada di dalam bahaya maut. Artinya maut itu artinya apa? Nyawanya itu jadi taruhan. Dia dipenjara, dia karam kapal, dia disesah, dia didera, dipukuli, dilempari batu. Dan itu karena nama Yesus, bukan karena dia mencuri.
tetapi dia berkata bahwa itu ringan. Ya, mengapa Rasul Paulus memiliki cara pandang yang berbeda dengan sebagian orang sekarang? Ya, saya menerima WA itu hampir tiap hari. Ibu sudah tidak kuat, ibu mau bunuh diri, ibu mau ini, ibu mau ini. Kenapa? Saya terlilit hutang. Saya itu baru menghadapi yang gitu tuh aja sudah pada mau bunuh diri. Mari kita belajar hari ini. Yang pertama, ingatlah di dunia ini memang tempatnya penderitaan. Yang kedua, kita masih ada dalam daging, karena itu kita menderita. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita memandang penderitaan itu. Cara pandang kita terhadap penderitaan itu penting membuat kita ini kuat atau tidak. Nah, hal menarik yang saya akan bahas pada hari ini, mengapa Rasul Paulus memandang penderitaannya itu ringan? Ternyata karena ada sesuatu yang dia harapkan di balik penderitaan itu, yaitu apa? Kemuliaan kekal yang akan dia terima. Wow. Saat cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita itu bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang merasa penderitaannya itu lebih hebat. Ya, penderitaannya itu lebih wow daripada yang lain. Nah, kalau sekarang kita merasa penderitaan kita ini yang paling wow, saya mau sadarkan bagi setiap saudara yang mengaku orang Kristen dan percaya, jangan terlalu alay lebay merasa penderitaan kita itu paling wow. Maaf saya mau bilang, dengan apa yang dialami Rasul Paulus tuh nggak ada apa-apanya penderitaan kita sekarang. Ya, dia disesah, didera, dipukuli, dilempar batu, masuk penjara, karam kapal, hampir setiap hari dalam bahaya maut. Artinya apa? Nyawanya itu menghadapi ancaman. Tetapi dia nggak ngomong berat banget. Dia bilang penderitaan ringan yang kami alami saat ini tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak. Ternyata karena Rasul Paulus bisa melihat jauh ke depan bahwa ada kemuliaan kekal yang akan dia terima kelak ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itulah yang membuat dia melihat bahwa apa yang dia alami sekarang itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima, itu upah dari Kristus kelak. Wow, saudara, kalau kita semua punya cara pandang seperti ini, itu luar biasa. Ya, kita akan kuat ketika kita punya cara pandang yang benar dalam Tuhan. Saya selalu mengambil contoh saya. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga ketika saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga? Karena saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di depan saya yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Itu lebih bernilai dan lebih berarti daripada kekayaan apapun yang dunia ini bisa berikan pada saya. Dan saya mau bilang, hari ini saya melihat itu semua digenapi Tuhan dalam hidup saya. Ya, ada sesuatu rencana Tuhan, panggilannya yang dahsyat buat hidup saya. Ya, dan semua yang dinubuatkan dalam firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya melihat hari ini hidup saya tuh begitu berarti. Dan ini gak bisa dinilai dengan kekayaan apapun. Makanya saya rela kehilangan segala-galanya, bukan apa-apa, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan di balik penderitaan yang harus saya alami. Ya, ayat 18 dia berkata, saudara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Nah, ini mengapa Rasul Paulus bisa melihat penderitaannya itu mudah? Karena dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Karena apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, kekayaan, kehormatan, nama baik, jabatan, itu sesuatu yang sementara. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan itulah sifatnya kekal, yaitu kemuliaan.